mengenai memahami pandemi COVID-19, mendorong partisipasi masyarakat untuk pengendalian. Saya terus terang mengatakan kalau ada, karena saya sering jadi narasumber di level desa, pada satu area kabupaten atau kota, maka setiap ada pertanyaan masyarakat kepada saya adalah, kapan pandemi itu berakhir? Jawaban saya adalah, pandemi itu akan berakhir kalau masyarakat memahami COVID itu. Yang pertama. Jadi sehingga masyarakat itu mampu ya melaksanakan upaya-upaya pengendalian diri. Jadi kalau orang bertanya kapan COVID selesai, ya begitu masyarakat sadar mengenai COVID, maka COVID itu akan bisa selesai. Kalau kita berharap pada herd immunity, di mana semua orang itu sudah terpapar oleh COVID, paling tidak 70% orang itu terpapar oleh COVID, itu belum tentu akan menyelesaikan masalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena virus itu polanya akan mengalami variasi-variasi, akan mengalami perubahan-perubahan. Jadi hari ini virus varian A, besok varian B, besok varian C. Herd immunity tercapai terhadap A, A-nya habis. Besok muncul lagi B, muncul lagi herd immunity terhadap B, virusnya habis. C, muncul lagi herd immunity terhadap C. Nah, itu pola yang selalu berulang. Mungkin sekitar 4 atau 5 kali, ya 4 sampai 5 kali, maka pola ini akan berakhir. Kita bisa melihat pembelajaran dari kondisi flu Spanyol. Ya, nah yang jadi masalah adalah upaya-upaya yang kita lakukan itu tidak optimal kadang-kadang. Di bagaimana kita menemukan kasus itu masih sangat sedikit sekali. Bagaimana kita memahami angka-angka yang muncul dari COVID itu masih sangat kurang bagus. Saya contoh misalnya, pada waktu jumlah kasus kita 30.000, apa yang kita katakan? Wah, banyak sekali kasus COVID. Padahal sebenarnya 30.000 itu sedikit. 30.000 itu didapat dari 150.000 testing. Nah, Kementerian Kesehatan berharap testing itu 500.000 sehari. Sehingga seharusnya jumlah kasus positif kita adalah 70-80.000 sehari. Kalau 30.000 itu jelas jadi sedikit. Kenapa? Berarti ada sekitar 40.000 orang atau 50.000 orang yang tidak kita deteksi. Dan semuanya adalah penular. Nah, konsep ini harus terbawa sampai ke perusahaan. Kalau kita menyembunyikan satu kasus, risikonya adalah semua akan kena. Nah, ini kan jadi masalah tersendiri. Karena beda perusahaan dengan sekolah boarding ya. Kalau sekolah boarding semuanya masih muda-muda, insya Allah aman. Tapi kalau perusahaan umur pekerjaannya beda-beda. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Nah, itu pertama yang berkaitan dengan kapan pandemi berakhir. Yang kedua adalah mana yang penting, pandemi atau ekonomi. Nah, saya selalu mengatakan bahwa kita tidak mungkin bicara pandemi saja. Dan kita tidak bisa juga berbicara ekonomi saja. Jadi kalau saya selalu ingatkan bahwa pandemi dan ekonomi itu harus berjalan bersisian. Itu yang paling bagus kita pikirkan. Dia harus berjalan bersisian. Laksanakanlah semua proses ekonomi, semua bisnis ekonomi, tapi pengendalian pandemi harus tetap berjalan. Sama kita bicara, apakah objek wisata itu boleh buka? Silahkan buka. Apakah rumah makan itu buka? Silahkan buka. Saya sampaikan begitu. Rumah makan bolehkah buka sampai jam 12 malam? Kalau saya sih boleh saja. Karena ini masalah transaksi ekonomi. Orang kedai kopi buka jam 7, baru buka jam 7 malam, kemudian jam 10 malam suruh tutup, gimana dia hidup? Apakah negara cukup dana untuk memberikan ganti uang pendapatan hariannya? Tidak ada. Makanya lepaskan dia. Tapi bikin aturan yang dia sepakati. Saya kemarin sampaikan ke beberapa bupati wali kota, ya, aturannya apa? Kami berkomitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan selama aktivitas restoran rumah makan yang kami lakukan. Kalau kami melanggar, maka hari pertama begini hukumannya. Hari kedua, pelanggaran pertama hukumannya seperti ini, pelanggaran kedua hukumannya seperti ini, pelanggaran ketiga hukumannya seperti ini. Nah, tanda tangan di situ oleh pemilik restoran atau rumah makan. Selesai. Objek wisata juga begitu. Harus mereka menentukan apa hukumannya. Nah, di Kadin sebenarnya itu bisa dilakukan juga. Semua perusahaan silakan aktivitas. Nah, kalau semua bergerak dengan irama yang sama, tentu transaksi ekonomi tidak akan terganggu. Tapi kalau ada satu unit atau 2 unit yang bergerak yang tidak seirama, tentu otomatis akan terganggu. Nah, ini yang artinya jalur dari pemasaran itu jadi terganggu.
Nah, ini dua hal yang harus kita lihat. Ya, jadi kalau saya katakan kembali ke titik awal tadi, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya untuk pandemi ini? Yang bertanggung jawab sebenarnya itu adalah masyarakat. Kenapa? Karena mereka yang paling merasakan dampaknya. Dinas Kesehatan, TNI, Polri, pemerintah, ya, itu hanya lebih berperan sebagai supporting. Rumah sakit ada supporting. Ada yang sakit, dirawat di rumah sakit. Jadi yang paling merasakan itu adalah masyarakat. Maka masyarakatlah yang harus bergerak di depan. Slide. Sorry, outside dari saya, sorry. Nah, ini kita lihat. Bagaimana sebenarnya cara kita menyelesaikan pandemi ini? Ini menyelesaikan pandemi seperti kita menyelesaikan lantai kita yang bocor. Ya, menyelesaikan lantai bocor. Kalau kita menyelesaikan lantai bocor, lantai yang tergenang airnya, maka yang kita lakukan itu adalah bukan melap, bukan membersihkan air yang tergenang. Bukan itu yang pertama. Yang pertama adalah mengidentifikasi dari mana sumber airnya. Pada penanganan pandemi juga demikian. Dari mana sumber penularannya? Itu yang paling penting. Maka sekali lagi saya katakan, kita cari misalnya lotengnya bocor, atapnya bocor, maka atapnya disumbat. Pandemi juga demikian. Penularnya ditangkap. Karena masalahnya apa? Penyebarannya yang tidak terkendali. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana cara melakukannya? Testing sebanyak-banyaknya. India itu testingnya 2,5 juta sampai 3 juta sehari. Kita hanya 150.000 sehari maksimal. Paling tidak testing kita adalah 1/5 dari India. Sekitar 500 sampai 600.000 sehari. Itu ideal testing kita. Nah, mencapai 500 sudah syukur kita. Saya lihat kemarin data DKI Jakarta, testingnya 100.000. Tapi rasio kontak eratnya cuma sekitar 2. Jadi 1 orang positif, 2 orang dilacak. 2 orang diperiksa, 2 orang dites. Itu kan sangat minimalis sekali. Nah, akibatnya proses penyebaran virus tidak bisa kita kendalikan. Hulunya tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita lihat pola flu Spanyol ya, flu Spanyol itu menginfeksi sekitar 500 juta orang. Dengan kematian itu sekitar 50 juta orang. Ini puncak-puncak flu Spanyol terjadi. Ini terjadi karena varian-varian virus. Ya, berlangsung selama 2 tahun dengan 3 puncak gelombang. Kita bayangkan pada waktu itu penduduk sekitar 2 miliar. Penduduk Madura itu berkurang sampai 20-30%. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu. Pada masa ini ya, perkembangan penyakitnya cepat selesai. 2 tahun, 3 tahun. Kenapa cepat? Karena pergerakan orang belum terlalu tinggi. Ya, tidak ada upaya penanganan yang optimal, tidak ada diagnostik. Semuanya dilepaskan ke alam. Maka angka kematiannya jadi sangat tinggi. Ya, hampir 10% penduduk dunia, itu kan cukup besar. 10% yang terinfeksi. Nah, kalau COVID-19, kalau muncul pertanyaan pada COVID, apakah virus COVID-19 ini mematikan? Apakah SARS-CoV-2 itu mematikan? Apakah orang terinfeksi COVID itu mematikan? Apakah COVID itu membahayakan? Kalau iya, di mana bahayanya? Nah, ini harus kita lihat. Saya ingin sampaikan di forum ini bahwa COVID itu, ya, penyakit COVID itu tidak mematikan. Harus saya sampaikan dengan jelas. Supaya masyarakat jangan takut. Ya. Jangan takut, tapi jangan abai. Kenapa saya katakan demikian? Karena COVID itu membahayakan. Nah, jadi beda itu kalimatnya. Kalau mematikan, kenapa saya katakan tidak mematikan? Karena angka kematiannya hanya 2 per 100.000 per 100 penduduk yang terinfeksi. Jadi dari 100 orang terinfeksi, hanya 2 yang meninggal. Artinya, dibanding TBC bagaimana? TBC dari 100 terinfeksi, 5 orang meninggal. Kalau TBC itu dicampur dengan HIV, maka dari 100 orang itu, bukan 5 lagi, tapi 20 orang meninggal. Jelas terlihat bahwa angka kematian COVID lebih rendah dibanding TBC. Kalau begitu, di mana bahayanya COVID? COVID itu menjadi berbahaya karena orang yang terkena COVID bukan 1 orang, 2 orang. Bukan 100.000 orang, bisa 2 juta orang yang kena COVID. Itu masalahnya. TBC itu 1 tahun hanya sekitar 100.000 orang. Jadi kalau 5% angka kematian, maka jumlah yang meninggal akibat TBC perkiranya sekitar 5.000 orang.
Tapi akibat COVID, angka kematiannya 2%, jumlah kasusnya 2 juta, maka yang meninggal itu jadi 40.000 orang. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah utama COVID, bahaya utama COVID adalah penyebarannya yang tidak terkendali. Makanya upaya kita adalah bagaimana memutus rantai penyebaran. Nah, ini usaha yang dilakukan yang penting sekali. Bagaimana kita memutus rantai penyebaran. Protokol kesehatan adalah bagian upaya kita untuk memutus rantai penyebaran. Di mana mau diputus? Di kantor, di rumah-rumah, ya, di tempat-tempat di pasar, di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah makan dan sebagainya. Pokoknya semua akses, semua tempat yang memungkinkan penyebaran itu harus dikendalikan. Saya pikir yang mungkin tidak banyak menyebar mungkin di sawah, di kebun itu tidak banyak mungkin tuh. Karena orang tidak banyak di situ. Tapi kalau di tempat-tempat di kota-kota ini harus risiko semua. Nah, jadi konsep pertama dalam pengendalian pandemi adalah memutus rantai penularan, bukan yang lain-lain. Nah, ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, ini adalah upaya kita. Resiko terbesar daripada COVID adalah ini, dampak ekonomi sosial dan sebagainya. Masyarakat jadi terpecah-pecah sekarang, ada yang percaya COVID, tidak ada percaya COVID. Ya, ada orang yang kurang waras memberikan pernyataan mengatakan COVID itu macam-macam, masyarakat juga menerima karena hati kecil mereka juga belum padat untuk menyatakan bahwa COVID itu ada. Di daerah-daerah masih banyak orang tidak pakai masker. Nah, ini permasalahan utama kita sebenarnya. Padahal kalau kita ikut protokol kesehatan, semuanya akan baik. Saya sampai bilang sama wali kota Padang waktu itu, coba Pak, bikin edaran. Semua ASN harus pakai prokes. Di tempat kerja dan di rumahnya. Di area tempat tinggalnya. Saya rasa perlu juga disampaikan di grup Kadin bahwa semua pekerja ya dari perusahaan berbagai macam perusahaan harus memberikan contoh kepada warganya. Harus memberikan contoh kepada tempat tinggalnya. Itu yang harusnya kita lakukan. Nah, ini adalah upaya penanganan pandemi. Yang pertama adalah edukasi, tadi sudah sampaikan. Ya, ini yang paling penting bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nanti ada strategi yang akan saya jelaskan. Berikutnya adalah tracing, testing, dan isolasi. Nah, ini yang bisa dikerjakan perusahaan mana? Perusahaan bisa melakukan tracing, bisa melakukan testing, dan bisa melakukan isolasi. Kemudian pelayanan di rumah sakit itu wilayah yang lain. Penegakan hukum, ini bisa dikerjakan oleh perusahaan, terutama bagi pegawai-pegawai yang tidak disiplin, dan vaksinasi. Saya akan jelaskan sedikit nanti mengenai vaksinasi. Nah, ini permasalahan terjadi. Kalau suatu titik ya, pada satu titik saya katakan bahwa pasien COVID ini tidak terkendali karena testing kita yang terbatas, ya, sehingga banyak orang datang dengan keluhan yang sudah agak berat, ya. Maka yang terjadi itu adalah rumah sakit punya batas kemampuan. Ya, jika batas kemampuan rumah sakit itu sudah terlewati, mereka tidak bisa apa-apa lagi sekarang. Oksigen mereka habis, tempat tidur mereka habis, tenaga mereka kurang. Itu terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya pasien menjadi penuh. Pasien menjadi menumpuk. Konsekuensinya adalah angka kematian pasien juga meningkat. Angka kematian pasien meningkat, ya, dengan kondisi rumah sakit yang penuh, maka nakes akan banyak terpapar, nakes akan banyak sakit, dan nakes akan banyak meninggal. Sehingga pada akhirnya, kemampuan rumah sakit akan semakin menurun. Saya ingin sampaikan, kemampuan rumah sakit akan makin menurun. Ini adalah lingkaran setannya. Ya, lingkaran setan yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas daripada rumah sakit akibat proses yang terjadi di hulu gagal kita lakukan. Nah, sekali lagi saya katakan ini adalah risikonya. Oleh sebab itu kita bisa melihat dengan jelas bahwa penanganan di hulu menjadi lebih penting dari segala-galanya. Nah, ini kalau bagaimana kita di Indonesia, ya, ini adalah Indonesia di India, bagaimana tes mereka sampai 1,3 juta, naik sampai 3 juta, sementara kita di Indonesia tes kita hanya 60.000, sekarang baru mencapai 100.000, 150.000. Ini masalah, ini terus naik sekarang. Ya, nah, ini adalah fenomena yang terjadi di kita. Jadi kita tidak seperti India yang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Bapak Ibu bisa lihat ya, India itu hanya berlangsung 3 bulan untuk varian Delta ini. Sedangkan Indonesia saya belum tahu berapa lama. Karena kapasitas testing kita masih sangat terbatas. Tapi bisa jadi lebih cepat dari India, bisa juga. Tapi dengan risiko ada varian-varian baru virus yang terbentuk. Kalau varian-variannya lebih ganas, itu akan lebih berbahaya bagi kita. Ya.
Kemudian kita sedikit menyinggung vaksin. Tadi saya katakan, apa guna vaksin? Ya, vaksin itu adalah membentuk sel imun, sel memori, atau sel pengingat yang mampu mengingat dan menghadapi virus yang masuk. Jadi konsep vaksin itu begitu. Jadi bukan menghasilkan antibodi, bukan. Membentuk sel memori, sel pengingat yang tujuannya begitu virus masuk, ya, sel-sel tubuh, sel imun tubuh tadi tahu, oh dia kenal saya hadapi dia. Bagaimana kalau virusnya mengalami mutasi? Vaksinnya bingung. Saya rasa-rasa kenal lah. Nah, itu yang terjadi. Saya rasa-rasa kenal gitu kan. Jadi kalau kita lihat manfaat vaksin apa? Ternyata dari hasil penelitian, ya, data-data yang ada, vaksin itu memberikan perlindungan kepada kita hingga 60%. Dari 100 orang yang divaksin, 60 orang kemungkinan tidak akan terinfeksi. Tapi dari 100 orang yang tidak divaksin, kemungkinan 100 orang itu akan terinfeksi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi risiko berat hingga 90%. Data yang ada mengatakan bahwa, saya pakai ilustrasi kasus ya, di satu daerah ada sekitar 400 lebih tenaga kesehatan yang terinfeksi. Kemudian ada 6 orang meninggal. Pada waktu diperiksa, ternyata 6 orangnya belum divaksin. Data penelitian menunjukkan bahwa vaksin itu betul-betul mencegah orang untuk mengalami gejala berat hingga 90%. Adakah efek samping vaksin? Saya katakan vaksin itu aman sebenarnya, karena sudah melewati uji klinis fase 1 sampai fase 3. Namun efek samping vaksin itu ringan. Ada efek samping tapi ringan. Sakit bekas disuntik itu bukan efek samping. Tapi gatal-gatal, pegal-pegal, agak demam bisa. Efek samping berat ada, tapi sangat jarang terjadi. Ini Bapak Ibu lihat ya, kasus positif di Indonesia sekarang 2,5 juta, kemudian yang sembuhnya sekitar 2 juta. Dia ada sekitar 500.000 kasus aktif sekarang. Nah ini kan jadi masalah besar bagi kita sebenarnya. Nah, sekitar 376.000 kasus aktif. Vaksinasi kita ya, masih jauh sebenarnya. Total sasaran kita 208 juta, jadi masih capaian kita masih sangat rendah, masih di bawah 20%. Ini PR besar bagi Indonesia sebenarnya, bagaimana caranya supaya proses ini bisa berjalan dengan cepat. Nah, bagaimana upaya pengendalian pandemi melalui pemberdayaan masyarakat? Ini harus kita lihat. Saya mengistilahkan perusahaan tangguh. Perusahaan tangguh, kemudian dibangun posko tangguh, dan ada satgas tangguh perusahaan. Ya, seperti kita di desa, ada ada desa tangguh, ada posko, dan ada satgas. Ini mengadopsi konsep dari PPKM Mikro. Ya, mengadopsi konsep PPKM Mikro yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi, perusahaan tangguh itu adalah bagian dari konsep tangguh. Ya, dan menjadi tulang punggung dalam perusahaan tangguh. Dikelola oleh pimpinan perusahaan, melibatkan semua unsur di perusahaan, dan menjamin proses bisnis di perusahaan berjalan dengan baik. Jadi dalam hal ini, perusahaan tangguh itu adalah perusahaan itu paham dengan apa yang terjadi, berusaha mengidentifikasi sedini mungkin, melakukan tracing dan sebagainya. Dan bahkan kalau perlu, perusahaan itu membentuk tempat-tempat isolasi sendiri yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Kalau memungkinkan, atau perusahaan itu bergabung beberapa perusahaan, menyediakan tempat isolasi sendiri. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah mengawasi prokes di perusahaan. Perusahaan harus menjamin, karena umumnya perusahaan tekstil itu adalah perusahaan tertutup, harus dijamin bahwa 100% karyawannya melaksanakan prokes. Baik prokes di tempat kerja maupun prokes di rumah. Karena bisa saja mereka terinfeksi dari rumah. Yang kedua, bagian dari proses kontak tracing. Ini penting sekali. Kontak tracing ideal 1/10. Ya. Maka kalau 1 orang positif, maka kontak terdekatnya minimal 10 orang harus di tracing semuanya. Nah, itu harus disiapkan oleh perusahaan. Kemudian optimalisasi karantina dan isolasi di perusahaan, kalau memungkinkan. Perusahaan-perusahaan, karyawan-karyawan yang kontak tracing dipisahkan dulu sampai hasil keluar. Ya, karyawan-karyawan yang sudah positif bisa diisolasi. Bisa perusahaan-perusahaan di satu area bergabung bersama-sama menyediakan tempat isolasi untuk karyawannya. Karena tidak mungkin kita mengatakan, oh perusahaan saya tidak mungkin ada positif, tidak mungkin. Ya, sistem data dan pelaporan kita bangun dan pengaturan rujukan pasien ke rumah sakit. Nah, ini adalah bagian dari membangun perusahaan tangguh. Sebenarnya kita berharap banyak ya perusahaan-perusahaan itu juga melakukan hal-hal seperti itu, termasuk pengendalian dan screening surveillance.
Ya, secara berkala, secara random, perusahaan itu melakukan pemeriksaan terhadap karyawannya. Berapa yang positif? Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang berasrama bagi karyawannya atau bekerja dalam ruang tertutup dalam jangka waktu yang lama, itu betul-betul harus screening ketat karyawannya. Karena 1-2 orang positif, maka risikonya akan sangat besar. Jam makan siang juga harus diatur. Jadi harus ada SOP bagaimana model kerja di lingkungan perusahaan. Saya pikir kita khusus bahas di sisi lain ya, kalau kita bicara seperti itu. Nah, ini adalah konsep-konsep yang harus kita pahami. Jadi kalau saya hanya mengatakan bahwa itulah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pandemi. Kita berharap perusahaan bisa melakukan hal-hal seperti itu untuk menjamin proses bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Coba bayangkan kalau tidak sebentar karyawannya positif, sebentar di tracing dan sebagainya, itu akan jadi masalah. Modalitas testing yang digunakan apakah antigen, apakah PCR, tergantung pada kemampuan perusahaan. Ya, sekarang saat ini antigen juga bisa digunakan. Tapi kalau pasien itu kontak erat, antigennya negatif, kita harus lanjutkan dengan PCR. Karena resiko penemuan kasus dengan PCR 2,25 kali lebih kuat, lebih cepat, lebih banyak dibanding dengan antigen. Emang antigen akan lebih cepat ya. Jadi sekali lagi saya katakan, tugas kita cuma berusaha bagaimana kita mengendalikannya. Saya berharap ya, Kadin Tekstil ini terutama membawahi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tekstil mampu menemukan irama kerja yang bagus sehingga pendalian itu menjadi lebih baik. Kita hanya berusaha ya, dengan berusaha kita punya kesempatan untuk berhasil. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Andani. Menarik ya, tadi dipaparkan oleh dokter. Tadi ada 4 poin yang bisa saya simpulkan. Pertama, COVID itu tidak mematikan, tapi jangan diabaikan. Ya. Yang kedua, bahaya utamanya itu adalah penyebaran tidak terkendali, ya dokter ya. Kemudian penanganan itu harus di hulu, ya, terutama untuk 3T-nya itu, testing, tracking-nya. Kemudian juga ada tadi konsep perusahaan tangguh, posko tangguh, dan satgas tangguh seperti itu. Ya, ini sangat mencerahkan ya. Mohon izin Pak Norman, karena saya nanti tadi sudah jalan, karena saya tadi ada nanti rapat berikutnya. Saya mohon kalau bisa saya ditanya jawab dengan saya dulu, untuk kemudian saya minta mohon izin. Oke, iya dok. Nah ini langsung kita akan tanya jawab dokter. Saya lihat dari chat ini belum ada, mungkin ada dari Bapak Ibu, dari Kadin atau dari panelis yang lain atau dari Apindo, silahkan. Silakan kepada Bapak dan Ibu peserta yang ingin bertanya, bisa disampaikan melalui fitur chat. Ya, mohon maaf Pak Perli, dari saya Sunarso. Ya, silakan Pak. Ya, dari Kadin Indonesia Pak Perli. Jadi pertama terima kasih Pak Dokter udah mengulas banyak masalah COVID ya, sangat menarik sekali. Nah kalau saya setuju dengan pendapat Pak Dokter bahwa salah satu pilar untuk pencegahan COVID itu melalui perusahaan-perusahaan. Ini penting sekali, jadi perusahaan harus punya ada pandemic management system yang mengatur dan menjelaskan bagaimana mekanisme perusahaan untuk menangani masalah COVID di lingkungan perusahaan mereka. Sehingga ini penting sekali untuk memberi edukasi kepada seluruh karyawan, termasuk implementasinya sehingga diharapkan itu menjadi behavior, menjadi perilaku atau menjadi budaya para karyawan untuk aware ya terhadap kasus-kasus yang sekarang itu terjadi, mengabaikan protokol dan segala macam itu ada nggak bagus. Nah, kemudian karyawan sendiri diharapkan juga menjadi chain of agent dari perusahaan dan menularkan kepada anggotanya, keluarganya, anak istrinya, dan sebagainya. Dan juga bisa ke lingkungannya. Nah, ini jauh lebih bagus dibanding melalui cara-cara yang kadang-kadang kalau misalkan ngajarin masyarakat di pasar yang struktur organisasinya nggak jelas, itu kan susah.
penyebarannya susah, atau bahasa yang saya gunakan adalah efek bola saljunya itu nggak kelihatan, gitu, menggulirnya itu nggak kelihatan. Ini penting sekali, mungkin bukan untuk tekstil aja ya, tetapi untuk semua perusahaan, supaya setiap perusahaan aware. Jadi sangat peduli terhadap masalah yang kita hadapin dan berusaha berlomba-lomba ya untuk ikut mencegah dengan cara edukasi. Ya, tadi mungkin penjelasan Pak Dokter tadi bisa disampaikan ke perusahaan-perusahaan lain. Ini bagus sekali ya. Tetapi spiritnya yang perlu kita bangun, Pak, bagaimana supaya perusahaan itu mau melakukan itu ya untuk karyawannya, kemudian juga karyawan itu bisa menjadi bagian dari program pemerintah untuk menurunkan ke anggotanya, paling nggak ke anggotanya dulu lah, habis itu ke lingkungannya. Itu Pak, terima kasih Pak Ferli. Ya, Pak Sunarso. Silakan Dr. Andani. Ya, terima kasih Pak Sunarso. Emang begitu Pak. Saya di Sumbar juga sudah sampaikan, di Sumatera Barat ya, sampaikan ke Pak Gubernur, harusnya PNS ASN itu menjadi contoh tauladan di desanya, di daerahnya, di tempat tinggalnya. Nah, demikian juga sekarang pada karyawan perusahaan. Karena gini, umumnya Pak, ini seperti lingkarannya semuanya. Sumber infeksi dari mana sih? Tidak akan mungkin langsung dari perusahaan. Nah, seringkali infeksi itu dari rumah Pak. Dari rumah. Rumah masuk ke perusahaan, perusahaan menyebar, pulang ke rumah, di rumah menyebar lagi. Nah, itu selalu begitu. Makanya klaster perusahaan, klaster rumah itu banyak kasusnya. Jadi saya sangat sepakat sekali kalau itu kita lakukan dengan baik, kita bikin satu manajemen sistem, Pak, pandemic manajemen sistem yang bagus, saya rasa hasilnya akan cukup optimal, Pak, dalam bagian upaya kita dalam pengendalian pandemi. Saya tidak setuju, begitu ada positif perusahaan tutup, itu tidak sepakat kita. Kita berharap semua proses bisnis perusahaan tetap berjalan, dan bagaimana pengendaliannya itu bisa kita lakukan dengan optimal. Itu yang paling penting dalam lingkungan perusahaan. Jadi ada dua kunci di sini. Kunci pertamanya adalah perusahaan itu, karyawan perusahaan itu bisa menjadi salah satu modalitas untuk meningkatkan pemahaman di masyarakat, untuk bagian dari upaya pengendalian di masyarakat. Yang pertama itu. Yang kedua, upaya pengendalian di perusahaan adalah bagian perusahaan untuk menjamin kontinuitas daripada proses bisnisnya. Itu yang ini perlu disusun dengan rapi, dengan baik, dan semua perusahaan harus menjalankannya. Termasuk tadi kalau saya katakan istilahnya surveillance, Pak, secara berkala. Tidak semua karyawan yang diperiksa, tapi kita random. Begitu kita temukan kasus yang positif, kita lacak kontak eratnya dan seterusnya. Dan itu kita lakukan rutin berkala. Ya, kalau kita menggunakan antigen, saya rasa tidak ada masalah. Karena antigen itu sebenarnya harganya murah, Pak. Jadi kita pilih antigen-antigen yang sudah divalidasi oleh Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada, Pak, antigen-antigen tervalidasi. Kemudian kita pilih harganya yang paling murah. Harga antigen paling murah itu sekitar 35 sampai 40 ribu. Jadi kita akan menghabiskan duit kalau kita kerjakan di klinik perusahaan, saya pikir hanya sekitar 60 sampai 70 ribu per orang. Jadi tidak terlalu besar biayanya sebenarnya. Kalau misalnya mereka positif, kita lanjutkan dengan PCR. PCR pun sebenarnya Pak sekarang itu sudah murah harga seharusnya. Saya kemarin bicara sama Pak Menteri Kesehatan, saya berani, saya bilang untuk bikin PCR itu 300 ribu cuma per tes. Nah, asal jelas ya, yang akan menggunakan jelas. Kalau pemerintah mau, kita bikin 300 ribu per tes bisa, saya bilang, tidak ada masalah. Karena kebetulan saya adalah kepala lab Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksinya di FK Unan. Kita mampu tes PCR itu 8 ribu sehari, Pak. Saya rasa kita masih lab yang terbesar saat ini, dengan kapasitas rata-rata kita 4.000 sampai 5.000 sehari. Hari ini saja kami tes 4.400 sampel per satu hari. Artinya kita bisa melihat bahwa kos itu murah sekali dan itu bisa dilakukan. Masalah kita adalah banyak lab-lab PCR tapi tidak efisien. Itu yang kita lihat. Nah, kebetulan saya ditugaskan juga untuk membereskan bagaimana testing kita di Jawa Bali itu meningkat. Karena testing kita terang rendah. Di bawah 150 per hari per lab. Nah, kan sangat ironi kalau kita lihat bagaimana kemampuan testing kita di Indonesia sebenarnya. Beli alatnya kuat, tapi mengerjakannya tidak kuat. Kira-kira itu konsepnya Pak Sunarso. Dua hal saja, yang penting kalau itu bisa kita laksanakan, insya Allah kita akan lebih baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih, Dokter. Nah, kebetulan saya mau cerita dikit nih, Dokter Andani ini ya sebagai kepala lab ini tidak segan-segan dulu, Dok, ya. Di awal pandemi merogoh kocek sendiri ratusan juta untuk membangun lab di Unan, ya, Dok, ya.
Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, dokter. Jika seorang terpapar COVID mengalami gejala sedang seperti batuk dengan sesak napas, setelah 14 hari dia PCR masih positif dengan CT 33, gejalanya pun masih ada seperti batuk, apa tetap harus melanjutkan isoman? Itu pertama. Kapan amannya selesai isoman? Apa harus PCR lagi sampai hasilnya negatif? Ya, itu saja. Ya, baik. Sebenarnya gini, Pak. WHO mengatakan orang tanpa gejala 10 hari boleh pulang. Tidak usah diperiksa. Itu kata WHO. Tapi terus terang saya katakan, saya agak takut pakai itu. Karena kalau jumlah virusnya itu, orang itu ditemukan pada hari ke-12 atau ke hari ke-8, mungkin kata WHO itu boleh diterima. Ya, tapi kalau orang ditemukan pada hari ketiga, jumlah virusnya sangat tinggi, digunakan 10 hari, nggak yakin saya. Oke. Nah, jadi saya katakan seperti itu dasarnya ya. Nah, masalah yang kedua adalah PCR itu tidak bisa, Pak, membedakan antara virus yang hidup dengan virus yang mati. Oke. Dia nggak bisa bedakan tuh. Makanya kan PCR ini kan banyak masih barang baru bagi sebagian besar lab, bagi sebagian besar rumah sakit. Lab-lab perguruan tinggi umumnya ada pengalaman tuh dengan PCR. Tapi lab-lab rumah sakit tidak banyak yang pengalaman. Lab-lab yang berjamuran di mana-mana sekarang ini, itu sebagian besar tidak pengalaman. Nah, kadang-kadang mereka membaca hasil yang tertera dari lab. Saya punya pengalaman seorang pasien ya dari Jakarta telepon saya, dia punya CT value sekitar 36, 37, sudah 1 bulan masih ditulis positif. Pertanyaan bagaimana dia mau bekerja? Saya katakan nggak ada yang sampai 1 bulan. Virus itu 15 hari udah habis tuh. Jadi CT value, kenapa CT value-nya masih ada? Itu hanya sisa-sisa materi genetik virus. Ya, beberapa publikasi menunjukkan bahwa pada CT value sekitar 32, 33, virusnya tidak tumbuh lagi, tidak tumbuh lagi pada saat kita kultur. Okay. Jadi virusnya nggak hidup lagi sebenarnya, itu hanya sisa-sisa virus. Jadi kalau saya katakan bagaimana kita amannya gitu, lihat gejala. Kalau kita dasarkan kepada gejala, tapi Pak, saya udah 1 bulan COVID, kebetulan baru dari Kudus menemani Pak Menkes, atau terkena di situ. Jadi udah 1 bulan lalu, sampai sekarang saya masih batuk, Pak. Belum hilang-hilang bentuknya. Istilah-istilah long COVID muncul di situ. Nah, sekali lagi saya katakan, membaca PCR itu harus hati-hati. Tidak bisa kita membacanya dengan absurd angka yang keluar. Kita harus bandingkan dengan publikasi orang, kita harus bandingkan dengan penelitian orang, dan sebagainya. Secara sederhana saya simpulkan begini. Kalau pasien itu udah lebih 21 hari, ya, CT value-nya di atas 30, udah itu negatif itu. Nggak ada masalah. Ya, konsep dinamik daripada CT value itu adalah hari pertama kontak dia negatif. Hari kedua bisa positif, tapi CT value-nya tinggi, mungkin sekitar 30. Hari ketiga, keempat, kelima itu puncaknya jumlah virusnya tertinggi. Jadi hari ketiga, 4, 5 itu jumlah virusnya tertinggi, CT value-nya bisa di bawah 20. 15, 14, 13, bisa segitu. Bisa bahkan di bawah 10. Ya, kalau varian Delta banyak dibutuhkan di bawah 10. Nah, kemudian di hari ke-15 itu virusnya turun terus. Ya, sampai habis. Kenapa? Karena infeksi virus ini umumnya self-limited. Jadi virus itu adalah self-limited disease. Penyakit yang disebabkan virus sembuh sendiri. Virusnya mati sendiri. Nah, dia turun, posisinya turun sampai hari ke-15. Kapan pasien itu jadi berat? Pasien berat hari ke-7 sampai hari ke-15. Atau hari ke-10 sampai hari ke-15. Itu pasien paling berat. Kenapa pasiennya berat, virusnya hampir habis? Karena sebenarnya beratnya pasien tidak tergantung dari virusnya. Tidak disebabkan secara langsung oleh virusnya. Beratnya pasien disebabkan oleh respon tubuhnya yang berlebihan terhadap infeksi virus. Jadi respon tubuhnya yang berlebihan terhadap infeksi virus. Sehingga kalau Bapak Ibu semua lihat ada istilah namanya badai sitokin. Ya. Badai sitokin itu adalah respon peradangan tubuh yang berlebihan, yang merusak sistem paru, yang merusak sistem jantung, yang merusak sistem pembekuan darah, dan sebagainya. Sehingga menimbulkan multi-organ effect. Nah, itu yang terjadi. Jadi tidak ada virus yang merusak paru-paru, virus yang menghancurkan paru-paru, tidak ada.
Makanya seringkali pada pasien kritis, ya virusnya sudah tidak ada. Nah, itu Pak kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi CT value itu kalau yang paling aman itu adalah kalau sudah 21 hari udah negatif. Berapapun CT value-nya dari 30 udah. Perusahaan tidak usah cemas lagi. Insya Allah aman. Tapi kalau misalnya masih 15 hari, ya kita hati-hatilah kalau CT value-nya masih 32, 31, hati-hatilah. Tidak salahnya kita tambah isomannya. Jadi 21 hari, Dok ya. Maksimal, kalau saya katakan ya, maksimal. Ya, maksimal. 14 sampai 21 seperti itu. Ya. Oke, satu lagi ada pertanyaan dari Bapak Ronald Wala. Bagaimana pandangan Dr. Andani terhadap usulan Pak Luhut, ya, Pak Menteri Luhut, yang minta aturan jam kerja buruh diubah menjadi 15 hari sebulan? Artinya apakah ini ada kaitan akan lebih baik terhadap penanganan pandemi di Indonesia? Seperti itu. Silakan, Dok. Jadi gini, Mas. Konsep saya ya, ini konsep saya pribadi ya. Ya. Ekonomi itu harus sejajar dengan pandemi. Okay. Itu konsepnya, harus paralel dengan pandemi. Ya. Kalau kita kurangi itunya, bebannya gitu kan, otomatis kita mengurangi ekonominya. Ya. Nah, perusahaannya sanggup enggak dengan 15 hari, dengan kondisi sekarang aja perusahaannya udah ngapan kan, apalagi kalau misalnya kita harus kurangi gitu ya. Kalau saya berpikir begitu ya. Masalahnya adalah pernah nggak kita coba bagaimana kita melaksanakan suatu sistem pengendalian pandemi pada perusahaan yang baik dan benar. Itu kan belum banyak kita lakukan. Bagaimana kalau itu dilakukan dulu? Kalau itu sudah dilakukan dulu, ya perusahaan juga mengambil peran dalam proses edukasi di masyarakat, saya rasa hasilnya akan jauh lebih mendingan dibanding kita mengurangi dan sebagainya, dan bahkan ada menutup dan sebagainya. Saya tidak pernah setuju rumah sakit tidak boleh ditutup. Walaupun ada positif, rumah sakit tidak boleh ditutup. Nah, demikian juga dengan perusahaan, tapi pengendalian itu yang paling penting. Kalaupun harus ditutup, ada masif di situ, kita hitung aja harinya berapa hari. Sampai tujuannya adalah sampai kita bisa mengidentifikasi semua yang terinfeksi. Tapi sekali lagi ini adalah pandangan ya, bisa saja berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ya, bagi saya kalau saya tanya ke saya gitu, rumah makan, kalau saya boleh silahkan buka aja, asal prokes. Kalau tidak prokes tutup langsung. Kalau saya pikiran saya begitu aja, sederhana saja. Karena bagi saya itu adalah efek samping terberat dari pandemi adalah ekonomi. Maka bagaimana sekarang ekonomi itu kita terbangun. Oleh sebab itu ada komitmen penuh dari perusahaan. Bagaimana mereka mengendalikan di tempat mereka, itu yang paling penting. Nah, kalau semua perusahaan menjalankan itu, Pak, rantai ekonominya jalan, Pak. Ya. Tapi kalau semua tidak menjalankan, habislah. Oke, Dok, ya. Artinya Pak, ada dari Pak Simbolon, Emir Simbolon, bahwa corona ini perlu saya luruskan nih Pak ya. Corona tidak mematikan, tapi sekarang banyak yang meninggal. Ini di chat Pak. Saya jawab Pak Norman, Pak Perli. Ya, silakan. Ya, jadi ini perlu saya luruskan ya. Kok banyak yang meninggal sekarang? Kalau memang COVID itu tidak mematikan, kenapa banyak yang meninggal? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Saya sengaja tinggalkan ini Pak, tadi Pak, dari pertanyaan saya sengaja tinggalkan. Ya. Jadi gini, tadi saya katakan bahwa angka kematian COVID 2%. Angka kematian dengue itu 5%. Pertanyaannya adalah kenapa banyak meninggal di COVID? Jawabannya jelas. Banyak yang meninggal akibat COVID sekarang ini bukan karena angka kematian yang tinggi, tapi kasusnya yang sudah sangat banyak. Itu yang pertama. Ya. Kasusnya sudah sangat banyak. Ya, angka kematian itu kita hitung berdasarkan kepada virulensi virusnya. Ya, virulensi virusnya artinya tingkat keganasan virusnya, itu dasarnya angka kematian. Ya, kalau virusnya makin ganas, orang mati makin banyak. Ya, begitu dia terinfeksi, 30% mati, seperti MERS 30% mati, SARS 10% mati, terinfeksi 10% mati, terinfeksi 30% mati. COVID hanya 2%. Tapi kenapa angka kematiannya sekarang banyak? Sekarang saya lihat. Pertama itu ya. Pertama adalah kasusnya banyak. Yang pertama. Kalau kasusnya katakanlah 2 juta, tentu 40.000 orang meninggal. Pertama. Yang kedua, Pak. Jumlah pasien banyak melebihi kapasitas rumah sakit. Sehingga orang-orang dengan gejala sedang, ya, gejala sedang atau bahkan gejala ringan, yang demam, batuk, sesak nafas sedikit, kalau ditangani dengan baik mereka selamat. Tapi karena tidak bisa ditangani dengan baik, rumah sakit overload, tidak bisa dapat oksigen dan sebagainya, mereka meninggal, Pak.
mereka tidak tertolong. Ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Ya. Jadi lebih kepada manajemen kerjanya lagi, bukan kepada karena virusnya ganas, tapi karena sistem kita sudah berantakan semuanya dalam penanganan pandemi ini. Itu yang harus kita lihat, Pak. Jadi kalau saya pikir perusahaan juga harus berpikir nih gimana caranya supaya pengendalian itu menjadi lebih efektif. Kira-kira Pak Berli gitu sampaikan. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, ini memang karena penyebarannya cepat. Kalau secara rasio itu lebih kecil dibandingkan dengan penyakit lain, Dok ya. Hanya karena penyebaran cepat sehingga jumlahnya banyak, sehingga kalau walaupun hanya cuma 2%, pada akhirnya itu akan besar juga. Kemudian silakan Mbak Nat, ada yang mau bertanya? Ibu Natalia, Ibu Natanya? Ya, baik Pak. Ini ada yang raise hand dari peserta, Ibu Ana. Sudah saya persilakan untuk bicara. Apakah Ibu Ana mau bertanya secara langsung atau ini di chat ada Pak Ferli, chat Ibu Ana. Oke. Yang terakhir. Oh, ada chatnya Bu, ada chatnya. Oh ini, akhir-akhir ini banyak yang tidak ada tanda-tanda COVID atau OTG ya, Dok ya. Tetapi tiba-tiba saturasi rendah dan beberapa hari meninggal. Apakah ini karena varian baru? Bagaimana mengetahui gejala varian Delta? Ya, baik, makasih Pak ya. Dari Bu Ane ya, Ane Patricia. Ya. Jadi gini, saya katakan begini. Sebenarnya ya, salah satu gejala dari COVID itu dari dulu orang udah tahu. Namanya happy hypoxia. Happy hypoxia itu adalah keadaan di mana oksigen dalam darahnya sedikit berkurang. Sementara happy itu kondisinya stabil aja, tenang-tenang aja. Jadi pasien-pasien dengan pasien-pasien dengan COVID ini ya, yang sudah terinfeksi ataupun yang kadang-kadang tidak tahu dia sudah terinfeksi, ya, dia seperti tidak ada masalah apa-apa. Dia bisa beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa. Ini ada contoh beberapa kasus tenaga sejawat kita, Pak Dokter. Dia tidak sadar dia COVID. Akhirnya tahunya waktu dia praktek, dia mengalami penurunan kesadaran. Ya kan, dia mengalami penurunan kesadaran. Pas dites ternyata COVID. Akhirnya masuk ICU dan tidak tertolong. Nah, yang banyak itu terjadi gitu, Pak. Jadi saturasi oksigen kita minimal itu 95%. Nah, sampai 80%, Pak. Harusnya orang sudah mulai sesak napas, Pak. Tapi ini tidak sesak, ada masalah. Nah, kemudian pada waktu saturasinya sudah sampai 70, waktu itu otaknya tidak bisa mencukupi lagi kebutuhan oksigen, sehingga dia mengalami sesak nafas, dia mengalami penurunan kesadaran, tapi itu sudah terlambat. Nah, karena kasusnya banyak, maka kasus seperti ini akan kelihatan lebih banyak. Sebenarnya dari dulu pun konsep hypoxia ini sudah ada, Pak. Sudah ada dari dulu. Gitu kira-kira, Pak ya. Oke, ya. Ini terakhir Dok, satu, kita masih ada waktu 3 menit lagi untuk dokter berbicara. Dari Pak Heri Saputra. Selamat pagi dokter, untuk Karawang banyak yang terpapar dari perusahaan. Untuk tracing akhirnya banyak karyawan yang kontak erat dan akhirnya diisolasi. Untuk menjaga kondisi ini, bagaimana kalau vaksin ditujukan kepada karyawan dipercepat? Nah, setuju ini Dok ya? Ya, saya pikir ini kan selagi didorong oleh pemerintah Pak ya, percepatan vaksin, terutama untuk perusahaan. Perusahaan juga boleh milih nih, vaksin gotong royong kah, Sinopharm, atau vaksin-vaksin yang sesuai dengan untuk masyarakat umum. Itu boleh dipilih. Dan ternyata sekarang kita sudah, walaupun saya katakan tadi capaian vaksin kita 20%, Pak, tapi stok kita cukup banyak sekarang yang akan disebar ke berbagai macam perusahaan. Saya pikir Kadin boleh Pak mengambil inisiatif, ya bicarakan dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan alokasi vaksin, Pak. Nanti bisa dibagi-bagi untuk apanya, untuk karyawannya dan tidak berbayar. Itu kalau vaksin tidak berbayar. Tapi kalau mau vaksin gotong royong ya, yang melalui Kimia Farma, vaksin Sinopharm itu juga bisa dilakukan ya. Tapi itu berbayar. Nah ini tergantung mana pilihannya. Tapi kalau saya lihat di Sumatera Barat, banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan perbankan, mereka sudah ambil alokasi sendiri dan mereka melibatkan malah masyarakat umum. Karena terus terang Pak, capaian vaksin kita mengerikan. Capaian vaksin kita menyedihkan. Masih sekitar 20%-an. Dan itu belum, kalau saya katakan belum maksimal itu untuk kondisi kita. Paling tidak target kita yang 180-200 juta itu tercapai gitu. Itu baru 70% lah Pak. Dan sekali lagi saya katakan vaksin itu usaha atau ikhtiar.
Nah, kita harus cepat bergerak, Pak, untuk itu. Ya, oke. Ini saya rasa cukup ya, dokter. Yep, Jadi maaf untuk bagi penanya yang tidak bisa dibahas karena memang waktu yang membatasi kita. Terima kasih Dokter Andani. Artinya dengan kesimpulan besar di sini yang bisa saya ambil adalah pandemi berakhir jika masyarakat sadar akan bagaimana perilaku virus ini, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya antara ekonomi dan prokes bisa berjalan ya. Artinya itu bisa berjalan bersama. Seperti itu. Ya, intinya gitu Pak. Ya. Kesimpulan sederhana kita gitu. Harus beriringan. Beriringan, ya. Mungkin bisa jadi nanti Kadin akan membuat semacam kayak pilot project gitu ya dok ya. Artinya membuat best practice seperti apa gitu dok ya. Ya, oke. Terima kasih Dokter Andani atas kesediaannya. Kami ucapkan semoga dokter sehat selalu ya, dan dokter bisa melanjutkan kegiatan karena sudah ditunggu dengan meeting yang lain ya dok ya. Iya, saya Silakan, mohon maaf sekali ini. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya mohon izin untuk pamit. Semoga kapan-kapan waktu kita bisa diskusi lagi terkait dengan upaya kita untuk pengendalian pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.